itu tadi nggak bisa semua orang mengerti apa yang ini jadi boundaries gue loh gitu. Gimana cara mengkomunikasikan biar orang yang jadi lawan bicara kita itu mengerti tanpa kita menyakiti gitu, tanpa jadi ada clash gitu. Ketika waktu kita itu dihabiskan oleh self boundaries yang terlalu tebal atau terlalu tinggi pagarnya, sehingga apa? Orang lain udah males main sama kita. Iya. Ujungnya apa? Kamu nggak punya temen nanti. Tips dari Pak Irfan untuk menerapkan self boundaries yang selama ini Pak Irfan lakukan, yang mungkin nanti teman-teman, oh ya ini bisa dilakukan nih. Kalau menurut kamu saya punya self boundaries nggak? Pasti punya. Oke, privacy. Tapi di sisi yang lain sebetulnya kita juga tidak boleh terlalu masang tembok atau pagar setinggi atau setebal sehingga orang lain sepertinya menganggap kita pada akhirnya sombong atau kita dianggapnya adalah selfish gitu kira-kira. Nah, tadi kan berarti sepenting itu kita punya boundaries ya, karena manfaatnya juga tadi emang yaitu buat kita juga gitu, bukan buat orang lain. Sekarang pertanyaannya gini Pak Irfan, gimana caranya kita tuh mengkomunikasikan hal itu? Karena kan gak semua orang bisa, itu tadi gak bisa semua orang mengerti apa yang ini jadi boundaries gue loh gitu. Gimana cara mengkomunikasikan biar orang yang jadi lawan bicara kita itu mengerti tanpa kita menyakiti gitu, tanpa jadi ada clash gitu. Iya, balik lagi kan kalau kita masuk ke teorinya, karena ini program inspirasi ya. Iya. Maka kita harus kasih tahu juga bahwa kalau kita bicara tentang apapun yang kau ingin sampaikan, itu kan bicara tentang bagaimana cara mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan mungkin secara asertif ya, biar orang tuh ngerti gitu. Iya kan, kalau kesana balik lagi masuknya ke teori komunikasi. Cuman singkat aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi pilihan kata itu sangat menentukan. Masalahnya hari ini kita lebih banyak WhatsApp-an. Sehingga apa? Faktor yang kedua adalah suara atau intonasi. Itu kan masalahnya kalau cuma WhatsApp-an nggak kedengeran. Makanya jauh lebih baik itu adalah kita ngomong langsung sebetulnya. Iya, karena kalau WhatsApp suka berbeda interpretasi juga. Betul, ya. Nah yang ketiga adalah tergantung nanti juga bagaimana kemampuanmu mengemasnya dalam bahasa tubuhnya juga sangat penting. Nah sehingga kalau kita bicara tentang caramu mengkomunikasikan, ya kita harus betul-betul tahu siapa orang kita ajak ngomong. Kalau kita tidak terlalu dekat, pilihlah kata-kata yang mungkin ya lebih baik, lebih formal gitu kan. Tapi kalau udah teman baik dan seterusnya, kita kan suka pilih kata yang selebor lah gitu kira-kira ya. Yang gue yakin dia pasti paham itu. Intinya pilih kata yang senyaman mungkin. Ya, intinya pilih kata disesuaikan dengan seberapa kau kenal, seberapa kau dekat dengan orang yang kau ajak bicara. Gitu kan, itu kata kuncinya. Di luar daripada itu tentunya momen ya, waktu pada saat kita membicarakan juga itu harus kita pikirkan, karena kata-kata yang bagus di waktu yang salah jadinya penerimaannya jadinya salah gitu. Farah, saya ingin membuat satu ini ya, jadi apa sih kesimpulan yang kita bahas tentang self boundaries nih? Iya. Self boundaries itu bagus apa enggak? Bagus kok kalau menurut saya. Di satu sisi membuat kita mempunyai batasan kita dengan orang lain terkait dengan apa? Pikiran kita, kemudian barang-barang yang kita punya, mobil, uang dan segala macam. Jadi tidak semua orang suka-suka lah gitu kira-kira, ya kan? Kemudian dalam bentuk spiritual kita punya keyakinan, tidak boleh diterobos oleh orang lain yang punya keyakinan berbeda, memaksakan kehendak dan seterusnya. Sehingga apa? Kita punya ketegasan dalam kita berhubungan dengan orang lain. Yakin kita butuh orang lain? Iya, di satu sisi kita butuh untuk privacy, tapi di sisi yang lain sebetulnya kita juga tidak boleh terlalu masang tembok atau pagar setinggi atau setebal sehingga orang lain sepertinya menganggap kita pada akhirnya sombong atau kita dianggapnya adalah selfish gitu kira-kira. Nah, khawatirnya apa? Ketika waktu kita itu dihabiskan oleh self boundaries yang terlalu tebal atau terlalu tinggi pagarnya, sehingga apa? Orang lain udah males main sama kita. Iya. Ujungnya apa? Kamu nggak punya temen nanti. Dia bilang, dia mah nggak asik gitu ya. Dia mah nggak asik, nggak seru, nggak cihuy gitu iya. kan. Nah udah kayak gitu, lu dianggap jadi orang yang belagu tuh. Mau kayak begitu? Kan juga enggak tentunya kan. Nah makanya saya ini menarik karena ini faktanya di Inggris. Saya nggak tahu Farah udah pernah baca apa belum. Di Inggris itu sekarang ada menteri kesepian. Jadi ada Ministry of Loneliness. Mungkin karena dia boundariesnya terlalu
Karena bisa jadi di usia mudanya dia terlalu masang tembok yang tinggi dan tebal, ya kan? Sehingga apa? Orang-orang menganggap bahwa dia nggak butuh siapa-siapa, lu bisa hidup sendiri tuh. Nah makanya 2018 ditunjuklah menteri kesepian tuh di Inggris, namanya Joe Cox namanya. Apa yang dilakukan sama menteri Joe Cox? Dia menggali informasi tentang ternyata banyak di Inggris itu orang-orang yang sudah tua, kemudian dia hidup di apartemen atau di rumahnya sendirian, dan dia sering meracau gitu kira-kira ngomong, dan takutnya jadi gila gitu. Iya kan? Jadi kesehatan mentalnya jadi terganggu juga ya. Makanya tadi si Christine Morgan bilang bahwa mental healthness itu salah satunya adalah dalam bentuk interaksi. Tetapi hati-hati pula bahwa terlalu buka lowong ya, sehingga orang lain bisa sesuka hati mereka. Nggak bisa juga kan. Makanya di Jepang juga 2020 yang lalu, itu tahun lalu, itu ditunjuk juga tuh menteri kesepian. Kenapa? Sama juga. Biasanya di negara-negara maju terlalu sibuk mereka, ya kan, kemudian ujungnya adalah di usia senjanya mereka merasa sepi. Di Indonesia kayaknya belum butuh kayaknya. Karena di Indonesia orang-orang justru terlalu mementingkan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Kadang-kadang yang bukan jadi kepentingan kita aja kita bahas, ya kita kan? urusin kita gitu urusin. Karena terlalu, kalau di Indonesia mungkin masih terlalu banyak orang yang ngurusin urusan orang lain. Ya, makanya saya pikir kembali lagi ke topik yang kamu bilang tentang self boundaries. Yeah. It is good, yes, it is good on the one hand, satu sisi. But on the other hand, we still need people's. Intinya di batas yang normal ya. Kita harus bikin batasan, karena kalau nggak bikin batasan cilaka kita. Kita bayangkan rumah kita terbuka melongo gitu kan. Orang bisa ngambil sesuka hati mereka, barang yang kita punya, makanan di kulkas, minuman yang ada dan segala macam. Padahal kita juga punya privacy yang mungkin tidak boleh. Ada barang-barang yang boleh dinikmati orang lain. Ada yang nggak boleh. Ada yang nggak boleh. Itulah sebabnya di dalam rumah ada kamar, di dalam kamar ada lemari, di dalam lemari ada laci, di dalam laci dan ada kunci. Sehingga apa? Ada hal-hal yang kita boleh orang lihat. Contohnya adalah isi ruang tamu. Tapi ada juga hal-hal yang mungkin saya harus simpan karena memang itu adalah saya tidak mau orang lain tahu tentang hal itu. Jadi itu adalah juga self boundaries kalau menurut saya. Iya. Nah terakhir nih Pak Irfan, mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang nonton, tips dari Pak Irfan untuk menerapkan self boundaries yang selama ini Pak Irfan lakukan, ya mungkin nanti teman-teman oh ya ini bisa dilakukan nih. Kalau menurut kamu saya punya self boundaries nggak? Pasti punya. Oke. Biasanya yang paling pertama kali saya lakukan kalau kita pengen sukses dalam menjalani kehidupan, dan kalau topik yang kamu angkat tadi adalah self boundaries, yang pertama adalah kita harus tahu siapa kita. Peranan ya. Saya itu siapa di kantor misalnya ya, di sini saya sebagai apa, di rumah saya sebagai apa, ya kan. Kemudian di lingkungan sosial saya sebagai apa. So I know who am I, ya siapa saya. Nah, dari situ saya akan mencoba untuk menurunkan itu menjadi sebuah batasan-batasan hubungan saya dengan orang lain. Di kantor saya dengan karyawan, saya di lingkungan sosial saya dengan tetangga dan seterusnya. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama adalah keberanian. Yang pertama adalah memahami siapa saya dulu. Yang kedua adalah saya harus punya keberanian untuk menyampaikan tentang batasan tersebut. Harus berani. What is nama lainnya adalah courageous. Courageous itu adalah the ability, kemampuan to control self, ya, to say some things yang menurut saya itu adalah ya dan tidaknya buat saya, karena itu adalah penting untuk saya sampaikan kepada mereka, dan itu tidak mudah memang. Tapi itu adalah keterampilan yang bisa dilatih sebetulnya. Jadi the ability untuk mengendalikan diri, ujungnya adalah kita bicara tentang keberanian tadi. Iya. Ya contoh kalau misalnya kamu kalau naik mobil takut, kan kamu harus punya keberanian untuk mengendarainya. Karena di luar kan ada mobil yang ngebut, ada yang apa segala macam. Kita yang harus mengendalikan diri atau mengendalikan kendaraan tersebut. Sama dalam konteks relationship juga kita harus punya keberanian untuk mengendalikan diri, yang mana yang boleh dan yang tidak. Dan itu bisa dilatih apa enggak? Itu sangat bisa dilatih. Tinggal kita akan menerima konsekuensi apapun. Begini Farah, apapun yang kita bicarakan, yang kita ucapkan, itu pasti ada orang yang suka dan tidak suka. Maka kau harus siap dengan konsekuensi itu. Yang kedua, apapun tindakan kita,
itu pasti ada yang pro dan kontra juga. Ada orang yang suka dan nggak suka. Ya boleh jadi orang setuju, boleh jadi yang nggak setuju. Iya kan, betul ya. Jadi what you say, what you do, and what you think. Apapun yang kamu pikirkan, pasti orang ada yang setuju, ada yang tidak. Hasil cara kamu berpikir. Nah, kadang karena kita takut dikomentarin, atau kita takut dikritik, atau karena kita takut orang nggak suka dengan kita, maka kita lebih baik diam. Iya kan? Diam atau ya udah iya aja. Iya aja begitu. Jadi gue paling nggak bisa kayak begitu. Saya tuh paling nggak suka. Makanya saya bilang kalau lu nggak mau dikomentarin sama orang, kalau lu nggak mau dikritik sama orang, jangan lakukan 3 hal. Jangan ngomong apapun, jangan lakukan apapun, atau jangan pikirkan apapun. Masalahnya apa? Kan kita setiap hari melakukan itu, masalahnya begitu. Iya, kalau nggak ngelakuin itu ya nggak ngapa-ngapain. Iya makanya. Oleh sebab itu, ringankanlah hidup ini, ya kan? Sadar bahwa kita butuh orang lain, iya. Supaya ke depan kita masih tetap punya banyak teman kalau kesusahan, kita bisa dibantu orang lain. Tapi di sisi yang lain juga, ya kita harus punya batasan, kira-kira. Iya. Kira-kira gitu sih. Jadi yang pertama kita tahu dulu siapa diri kita, peranan kita itu apa aja. Yang kedua, kita berani mengendalikan situasi lah ya, ibaratnya gitu, mengendalikan situasi ya, dan berani juga apa yang konsekuensi yang kita dapetin gitu, karena ya boleh jadi orang setuju, boleh jadi orang nggak setuju, dan itu sebenarnya bukan masalah juga ya. Biasa aja. Kalau menurut saya, ya balik lagi, kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Iya, jadi emang nggak bisa kita jadi people pleaser, bener ya? Iya, we cannot please everybody. Yep. Kira-kira gitu. Jadi ya seru banget ya Pak Irfan, kita bahas tentang self boundaries. Ternyata emang sepenting itu kita punya self boundaries, dan Pak Irfan sendiri pun menerapkan gitu dalam kehidupan sehari-hari, karena sebenarnya itu ujungnya nanti masuk ke work life balance juga ya. Ketika kita bisa menetapkan set boundaries yang sehat, ujungnya pasti ke situ juga kan ya. Kan hanya work life balance, tapi kita mau life happy, ya kita pengen happy sebetulnya. Iya. Jadi untuk happy ya kita harus juga mikirin diri sendiri, tetapi tidak lantas kita jadi selfish, jadi kita uncaring others, enggak. Jadi boundaries itu fungsinya baik, ya kan. Contoh kita pakai baju ini adalah boundaries untuk menutupi tubuh kita dengan cuaca, ya kan. Dan jadi sebetulnya boundaries itu it's positive. It's depend on how you say, how you explain to others. Iya. Ya kan. Mengkomunikasikan dengan orang secara tepat ya pastinya. Iya, itu nanti ngomong komunikasi nanti. Oke, nanti di episode selanjutnya kita akan bahas mengkomunikasikan secara tepat ya. Gimana caranya orang nggak tersinggung? Iya, ya kan? karena itu kadang-kadang saat isu juga loh. Kadang kita punya boundaries tapi kita mengkomunikasikan yang nggak bener, orang tersinggung juga kan gitu. Iya, kita mungkin topiknya adalah assertive communication deh. Oke deh. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton diskusi kita hari ini dengan Pak Irfan tentang self boundaries. Ternyata sepenting itu kita punya self boundaries, dan salah satu hal yang harus kita lakukan yang pertama ya itu tadi, kita harus tahu peranan kita itu apa, dan kita punya keberanian untuk mengendalikan hal itu. Kita punya keberanian untuk mengatakan mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak baik untuk kita. Betul ya Pak Irfan? Iya, betul. Teman-teman kalau ada hal lain nih yang kira-kira mau ditanyakan, atau pendapat teman-teman tentang gimana sih caranya membuat boundaries yang sehat, atau pengalaman teman-teman tentang hal ini, boleh komen di bawah ya Pak Irfan. Iya. Siapa tahu pengalaman teman-teman bisa jadi bisa jadi masukan juga gitu buat kita dan buat teman-teman yang lainnya. Oke teman-teman, terima kasih Pak Irfan, terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Okay.